Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Ibu Sasa dan untuk semua yang menonton. Perkenalkan kami dari kelompok 1B, panel 2, kelas SDB akan mempresentasikan aplikasi drainase berkelanjutan di Indonesia dengan anggota kelompok Aji Suryo, Fadlur Rahman Edrika, Netanya, Yusril, Iveta, dan Marvel. Baik, untuk yang pertama, di sini ada penjelasan mengenai drainase berkelanjutan. Menurut paradigma, fungsi drainase yaitu mengalirkan air hujan yang berupa limpasan yang secepatnya ke badan air terdekat. Nah, penanganan ini masih bersifat teknis, namun belum mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya, serta belum mempertimbangkan juga kesehatan lingkungan. Selanjutnya, ada drainase menurut paradigma yang baru. Di paradigma yang baru ini, drainase tidak hanya berfungsi sebagai untuk mengalirkan kelebihan air limpasan air hujan, tetapi juga mengendalikan kelebihan air tersebut ke permukaan untuk dapat dimanfaatkan sebagai persediaan air baku dan kehidupan akuatik dengan meresapkan air permukaan ke dalam tanah. Contoh penerapan hal tersebut ada di dinding hijau atau green walls dan trotoar berpori atau permeable pavements. Kemudian kita masuk ke aplikasi penerapan yang pertama yaitu dinding hijau atau green walls. Nah, dinding hijau ini sering juga disebut sebagai living wall karena melibatkan vegetasi yang tumbuh secara vertikal pada struktur bangunan misalnya tembok gitu untuk mengubah permukaan yang kedap air menjadi lahan hijau fungsional dalam konteks hidrologi. Nah, untuk prinsipnya itu ada tiga. Yang pertama itu adalah intersepsi, di mana saat terjadi hujan itu nanti air hujannya itu akan ditahan oleh permukaan daun, di mana ini akan mengakibatkan terjadinya pengurangan volume air yang jatuh ke permukaan tanah. Kemudian yang kedua adalah evapotranspirasi, di mana air yang tertahan ini nanti akan diserap oleh tanaman, kemudian akan dikembalikan ke atmosfer melalui proses evapotranspirasi dari tanaman tersebut. Kemudian nanti akan terjadi atenuasi debit puncak, di mana terjadi pengurangan debit limpasan yang dapat mengembalikan kondisi hidrologi suatu daerah yang awalnya mungkin debit limpasan itu terlalu besar, jadi ke kondisi semula. Selanjutnya, dinding hijau ini memiliki kelebihannya sendiri, yaitu pertama dapat menyerap first first flush stormwater, terus kedua membantu penurunan efek urban heat island, terus yang ketiga potensi untuk menggunakan air hujan secara berlanjutan, yang keempat itu meningkatkan kualitas udara, dan yang kelima itu solusi untuk kota padat dan lahan terbatas. Lalu kekurangannya sendiri juga ada. Yang pertama, jadi retensi airnya lebih bergantung pada cisterns daripada tanaman itu sendiri. Terus yang kedua itu tidak efektif di musim dingin atau mungkin musim kemarau kering. Terus yang ketiga itu biaya investasi itu tinggi dan operasinya juga tinggi. Terus yang keempat itu bergantung pada infrastruktur pendukung. Kemudian penerapan selanjutnya itu ada trotoar berpori atau permeable pavements. Trotoar berpori itu dirancang untuk memungkinkan air hujan melewati permukaannya dan meresap ke dalam lapisan batuan atau kerikil di bawahnya. Jadi di prinsip di balik penerapannya itu ada tiga, yaitu infiltrasi, yang mana air hujan langsung menembus permukaan trotoar berpori. Berbeda dengan trotoar konvensional yang kedap dengan air. Kemudian yang kedua tuh penyimpanan sementara. Jadi lapisan agregat kasar di bawah permukaan trotoar berfungsi sebagai reservoir yang menampung air untuk sementara waktu. Hal ini mengurangi volume air yang masuk ke saluran drainase. Kemudian yang ketiga itu filtrasi. Yaitu saat air bergerak melalui lapisan media tanah di bawahnya, sedimen dan partikel akan tersaring serta terdegradasi secara biologis, sehingga meningkatkan kualitas air sebelum meresap ke tanah dan menambah ketersediaan air tanah. Selanjutnya, untuk kelebihan rotor berpori, itu ada mengurangi volume limpasan air secara signifikan, meningkatkan kualitas air tanah, mengisi ulang air tanah, mengurangi risiko banjir, dan juga secara garis besar itu ramah untuk lingkungan. Untuk kekurangannya, kekuatan tekannya dari rotor berpori ini lebih rendah dibandingkan beton atau aspal konvensional. Ini membatasi penggunaannya pada area dengan lalu lintas berat. Lalu untuk pori-pori pada trotoar juga bisa tersumbat oleh sedimen, lumpur, atau sampah jika tidak terawat dengan baik. Penyumbatan ini dapat mengurangi kemampuan resap air dan pada akhirnya mengurangi efektivitas dari sistem drainase. Makanya area dengan potensi beban sedimen tinggi tidak akan cocok dengan trotoar berpori. Kemudian dua aplikasi dari drainase berkelanjutan itu dapat diaplikasikan di salah satu daerah di Kota Bandung, yaitu Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang mana memiliki topografi berada di dataran rendah dengan elevasi 660 sampai 680 mdpl, yang mana daerah ini termasuk wilayah paling rawan banjir di sekitar Cekungan Bandung. Karena di daerah ini juga eh, berada tepat di pertemuan Sungai Citarum dan Sungai Cipenuh Hilir. Kemudian dapat dilihat pada gambar 3 bahwa kondisi existing jalur akses via Dayakolot itu masih banyak beton atau aspal sehingga permeable pavement ini sangat relevan untuk digunakan. Kemudian green walls di dinding pasar atau gedung bisa turut menekan limpasan permukaan sekaligus meningkatkan estetika dan kualitas udara juga. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.